Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Hidayati. Saya guru MTS Al-Hikmah 1 Benda, sekaligus sebagai mahasiswa PBG Darjat Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memperlihatkan presentasi saya selama pre-teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini Bu Guru akan mengajarkan dulu dari hati absennya. Ini hadir semua ya. Ada yang masuk? Hadir, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kita operasi adiwiyata dulu di sekitar kalian dibersihkan, barangkali ada sampah-sampah atau apa, dipersilahkan dibersihkan dulu. Sudah operasi adiwiyata dimulai? Habis. Sudah ya? Sudah. Oke. Sebelum kita berlanjut kepada materi, mari kita buka dulu acara pada dengan membaca doa. Silahkan ketua kelasnya, Nak Hendra, dibuka untuk membaca doa bersama-sama. Nah Hendra, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Terima kasih. Ya. Amin. Sebelum belajar. Oke, terima kasih. Semoga acara pada hari ini pelajaran kita selama kita belajar diberikan kepahaman. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan kita untuk bersemangat, semangat perjuangan ya, semangat kebangsaan. Kita bernyanyi dulu. Akan dipimpin oleh Mbak Emma. Silakan Mbak Emma. Dipimpin dulu. Mbak Emma ada kan? Ngerti saya Pak, caranya Pak. Atau Mbak Nur, silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Bu Nur? Ya. Nuryanti atau Ya, Nuryanti, silakan Mbak Nuryanti. Dipandu untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu Maju Tak Gentar. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, silakan. Sebelum saya lanjutkan, untuk tujuan daripada pembelajaran hari ini, kita itu membaca dulu. Silahkan dipersilahkan, disiapkan buku atau juz amanya. Dibuka surat An-Nasr. Kita persepsi dulu ya. Kita membaca surat An-Nasr. Kita observasi, silahkan dimulai baca surat An-Nasr. Sudah ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga dengan ini kita lakukan hari ini, Bu Guru akan menyebutkan tujuan kita pada pertemuan kali ini, yaitu memahami dan menganalisa hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Agar terbiasa kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, untuk hari ini pada materi semester ini yang akan kita pelajari ini adalah materi tentang ilmu tajwid, yaitu mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Lah, sebelum membahas itu, coba guru pengen tahu apa sih ilmu mad tabi'i. Sebelum kita membahas tentang apa sih itu mad tabi'i, apa sih itu mad wajib mutasil, apa sih itu mad jaiz munfasil. Nah, alangkah baiknya kita guru mau bertanya dulu untuk pelajaran yang sebelumnya kita sudah dibahas tentang apa sih yang disebut dengan ilmu tajwid itu. Siapa yang tahu ilmu tajwid
itu apa? Ini 1, 2, 3 IPA. Ini. Ayo Naka. Saya, Bu. Ya, Hedi. Apa ini? Ilmu tajwid. Ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Oke, bagus ya. Nah, kita tahu ya, nah, ilmu tajwid. Kita tahu bahwa namanya Al-Quran itu apabila kita baca itu tidak boleh sembarangan, ya kan? Kita harus baca dengan memperhatikan ilmu tajwid. Kenapa? Karena ilmu tajwid itu sangat penting. Karena kalau kita membaca Al-Quran, bisa salah bacaannya, maka akan salah juga artinya. Baik, kita bernyanyi dulu bersama-sama ya. Kita bernyanyi dulu tentang matobi'i yang kemarin sudah Bu Guru pernah nyanyikan. Kita bareng-bareng bernyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Ada alif setelah fathah diapakan? Ada alif setelah fathah diapakan? Ayun. Ada iya setelah kasrah. Ayun. Wawu dan baca dianjurkan. Itu semua namanya asli. Itu ya. Baik, silakan kita amati dulu. Silakan kita amati surat berikut. Sekarang kalian diamati ya. Diamati dan dibaca pada surat berikut. Nah, nanti di sini ada beberapa contoh bacaan matobi'i. Ya kan? Nah, namun sebelum itu, setelah kita amati, sudah diamati semua? Belum, Pak. Sudah ya? Nah, sebelum kita melanjut ke materi, Bu Guru mau mengadakan ini dulu. Ya. Silakan. Lah dari ini kalian nanti pretestnya nanti kalian kirim lewat ya grup ya yang sudah Guru bagikan di chat WA kita, di grup kita. Baik, untuk sebelumnya kita mau membahas pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari yang namanya mat. Ya, kita akan belajar tentang matobi'i. Mat ini apa sih? Tuh kan? Mat dalam bahasa Arab itu memiliki makna yaitu panjang. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah bacaan-bacaan tertentu atau huruf hijaiyah atau huruf-huruf hijaiyah dari huruf Arab itu dibaca panjang. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ini dalam membaca huruf mat di dalam Al-Quran itu ada huruf yang harus dibaca panjang, ada huruf yang harus dibaca pendek, ada huruf yang harus dibaca dengung, atau dan yang lain sebagainya. Lah, dan yang dibaca panjang ini disebut adalah mat. Mat ini artinya dibaca panjang. Huruf mat itu ada 3, yaitu alif, wawu, ya. Ini adalah huruf mat. Lah, tentu saja apa? Mat ini jika huruf-huruf hijaiyah ini jika bertemu dengan huruf mat, maka ini harus dibaca apa? Artinya seperti ini. Huruf-huruf hijaiyah ini dibaca mat itu apabila harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Syarat yang pertama yaitu apabila alif, ya kan? Apabila alif huruf sebelumnya itu bertemu dengan huruf mat yang berharokat fathah. Nah, terus yang kedua
Nah, ini syaratnya ya, syarat-syarat kenapa harus dibaca mat. Harus dibaca matobik itu syarat-syaratnya apa? Ini tadi. Yang kedua, yaitu jika huruf ya, atau jika huruf wawu, wawu dulu ya. Jika ada huruf mat, ya kan? Jika ada ya, bertemu atau huruf sebelumnya berharokat dhamma, maka itu juga disebut dengan bacaan mat. Terus yang terakhir, jika ada ya, huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh, ini berharokat kasroh ya, maka huruf ini disebut dengan mat. Nah, baru huruf-huruf tersebut itu harus dibaca panjang. Ini contohnya, ini ada qaf, ya, berharokat fathah, ya kan, bertemu dengan alif, maka dibaca panjang menjadi qola. Nah, dibaca panjang qola. Terus yang kedua ada huruf qaf, ya kan, bertemu dengan mat, dibaca bertemu dengan mat yang berharokat dhammah, maka mat ini dibaca panjang, yaitu menjadi u, ya kan, ku. Nah ini, terus yang ketiga ada huruf qaf berharokat kasroh, qaf berharokat kasroh bertemu, ya kan, maka dibaca panjang juga menjadi i. Nah, menjadi kiri. Lah, panjang bacaannya itu adalah satu alif atau dua harokat atau dua setengah atau dua ketukan. Ola, seperti itu ya, dua ketukan ya, atau dua harokat. Ila, terus yakulu, ini adalah bacaan mat tobi'i. Nah, sekarang mat nih. Mat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu mat tobi'i dan mat far'i. Nah, kedua mat far'i. Apa itu mat tobi'i? Nah, kita bahas di sini dulu ya. Mat tobi'i itu disebut juga dengan mat asli. Artinya huruf-huruf hijaiyah tertentu, ya kan? Artinya huruf hijaiyah tertentu bertemu dengan salah satu dari ketiga huruf yang tadi, ya kan? Tidak ada tambahan atau tanpa tambahan apapun. Itu maka disebut bacaannya harus dibaca panjang. Contohnya ini, qola, ya. Terus yakulu, terus kila. Nah, ini adalah yang disebut dengan mat tobi'i. Kemudian satu lagi mat far'i nih. Mat far'i apabila apa sih mat far'i itu? Mat far'i itu disebut dengan mat cabang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mat far'i ini adalah pengembangan daripada mat asli. Ya kan? Pengembangan daripada mat asli atau mat tobi'i. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Mat tobi'i bertemu dengan hamzah atau mat tobi'i bertemu dengan hamzah di luar kalimat. Nah, maka hukum bacaannya menjadi berbeda dan cara bacaannya pun berbeda juga. Nah, mat far'i itu jumlahnya ada banyak 13. Tapi nanti yang akan dipelajari pada semester kali ini itu ada dua, yaitu mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Tetapi pada mat far'i ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, pertemuan yang kedua. Oke? Sekarang Bu Guru mau membagi kelompok. Nah, ini sudah kelompoknya sudah dibagi. Ya, sudah dibagi per kelompok. Nanti silahkan dari kelompok ini kita lihat, ini Guru sudah juga kita sudah mengirim di grup ya, di grup bareng-bareng itu di grup WA. Silahkan kalian lengkapi tabel di bawah ini secara berkelompok. Terus dicari di dalam surat An-Nasr. Ya, di dalam surat An-Nasr
dilengkapi ini di SKPD-nya diisi. Di sini ada matobi'i. Contohnya soal di surat An-Nasr ada bacaan apa ditulis di sini. Terus alasannya ada apa? Karena ada alif jatuh setelah huruf fathah atau apa itu ya. Nah, nanti setelah itu silakan dikerjakan per kelompok. Sudah guru kemarin kita sudah lewat Google Form ya, Google Meet secara berkelompok. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit berkelompok. Oke, silakan berkelompok dikerjakan sesuai dengan LK yang sudah Bu Guru kirimkan di grup. Sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah. Oke, di sini silakan saya minta satu perwakilan dari kelompok, yaitu untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian tadi. Silakan dari kelompoknya 2 kelompok. Mbak Heni silakan maju untuk mempresentasikan. Ya, Bu. Yang pertama dari lapas kana. Nah, itu kenapa disebut matobi'i? Karena sebelum alif itu ada harokat patah. Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi dari kelompok ini berarti dapat 100 ya. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan seputar matobi'i? Kakak, barangkali mau bertanya, Kakak? Ada yang sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Paham, Bu. Sudah, Bu. Silakan kerjakan ini evaluasinya, nanti dikumpulkan ya lewat biasa, dikirim lewat grup. Email. Ya, lewat grup aja kan Bu Guru sudah membagi. Baik, Bu. Dikerjakan ya. Iya. Ya, silakan dikerjakan. Udah, Bu. Sudah siap, Bu. Kalau sudah dikirim, ini sudah. Tinggal berapa orang lagi yang belum kirim nih? Guru lihat di grupnya. Sudah. Sudah semua ya? Oke, Sudah. kalau sudah semua sampai di sini, apakah ada yang sudah paham atau masih bingung tentang seputar matobi ini? Atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Berarti grogi kan? Bagus, Bu. Oke, sudah ya. Baik, di sini Bu Guru akan menyimpulkan bahwa pada pelajaran berikutnya Bu Guru akan menyimpulkan ini tentang matobi. Jadi yang disebut matobi di sini adalah mad yang terjadi apabila ada huruf alif terletak sesudah harokat fathah, huruf ya sukun terletak sesudah harokat kasroh, dan huruf wawu mati sesudah harokat dhamma. Huruf mad itu jumlahnya ada 3. Mad tobi'i juga disebut dengan mad asli. Nah, hukum bacaan mad tobi'i itu dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Oke. Nah, ini dari hasil evaluasi tadi yang mengumpulkan sudah semua. Ini ada satu anak yang nilainya masih di bawah KKM ya. Di bawah rata-rata. Ini Nahendra nanti ikut revisi ya di habis ini. Terus untuk yang lain sudah masuk sudah melebihi batas KKM. Sampai di sini ya pertemuan kita ya. Sudah paham semua? Apakah sudah paham semua? Ya, Bu. Oke. Paham, Bu. Berarti Insya Allah, Bu. itu adalah mat apa ya? Mat tobi'i. Iya. Jadi mat tobi'i itu disebut mat apa? Mat asli. Asli, Bu. Mat tobi'i ada berapa? 3. Ada 3 huruf. Terus cara atau hukum bacaan mat tobi'i itu dibaca panjang berapa? 1 alif 2 harokat. Harokat atau 2 ketukan. Berarti sampai di sini sudah paham semua ya.
Sudah paham semua Iya, ya? Bu. Oke. Insya Allah, Bu. Ya, nah, berarti kita sudah sampai pertemuan kita sampai sini dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz fasil. Fasil. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Terima kasih Bu ucapkan. Ya, Semoga ya, Bu. besok kita bertemu kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja sekarang ya. Ya udah. Nah, Tadi belum direkod. kalau belum rekod, boleh diulang lagi Bu pertanyaan itu Bacanya jawaban tadi. Berarti bacanya Iya. juga diulang, Pak. Baca juga diulang. Enggak, mungkin pertanyaan apa lagi ya? Ya Pak, Oh, iya. Pak Hamdi, mulai dari awal gimana nih? Iya, diulang lagi, Pak. Lanjut aja Pak. Lanjut. Jadi ini keterampilan menggunakan media yang inovasi tadi, teknologi tadi. Ibu ulang dari itu penjelasannya. Iya. Penjelasannya Iya. tadi. Oke, Jadi silakan Bu. karena di sekolah saya itu basicnya basic pesantren, otomatis kalau anak santri itu pasti kan tidur kalau diajar. Kalau saya kalau saya tidak menggunakan inovasi yang tertantang buat mereka, maka mereka tidak akan bisa tertantang. Jadi mereka kayaknya sekolah itu belajarnya jadi kayak sungkan gitu ya Pak. Tapi kalau menggunakan inovasi, contohnya saya menggunakan digital atau media itu tadi dengan memutar video, jadi mereka jadi semangat untuk belajarnya. Seperti itu. Itu menampilkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, kemudian lagi dengan metode pembelajaran yang sesuai gitu ya. Iya, Kurikulumnya apa Bu? Yang dikembangkan di sana menggunakan kurikulum masih apa? kurikulum ke-13 Pak. K13 ya. Iya. Ya kebanyakan itu kan kalau kurikulum merdeka itu di MI ya. Iya, masih di itu kan MI. karena guru kelas ya, guru kelas. Di Oke Bu, MTS masih itu ya K13. Iya, kalau di MTS kemarin baru MGMP, baru kumpulan-kumpulan gitu aja Pak. Karena saya juga baru di MTS, jadi tapi kan saya pernah di MI kan juga pernah ikut sosialisasi 1 kali sih di MI, pernah tentang IKM gitu, tentang kurikulum merdeka. Terus saya pindah, tapi masih satu yayasan sih sebenarnya Pak. Saya pindahnya masih satu yayasan di MI sama MTS. Iya. Ya, baik Bu, sudah dapat ditangkap informasi. Kemudian lagi kemampuan Bu ya, kemampuan mengaktualisasikan, mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata. Kemudian berorientasi pada nilai-nilai modernisasi beragama. Contoh misalnya selama Ibu ngajar itu yang memang mengkontekstualisasikan, mengintegrasikan materi integrasi gitu ya, antara kehidupan nyata yang berorientasi pada moderasi beragama. Paham nggak? Misal bisa Ibu bagaimana mengurainya itu dalam materinya? Contoh konkret. Contoh konkretnya untuk materi hadis seperti itu ya Pak? Iya, boleh. Jadi kalau maksudnya pembelajaran bermakna itu kan, pemahaman bermakna itu kan artinya informasi tentang manfaat yang dimana menjadikan peserta didik bisa bisa mengikuti proses pembelajaran itu ya Pak. Ketika sedang melakukan pembelajaran, siswa itu contohnya kayak di sini dari basic pesantren kan tidak semua anak lulusan dari MTS saya ini tidak semua dari MI, tidak semua berasal dari MI kan, ada yang dari SD, terus juga SD-nya juga ada juga SD favorit, ada SD yang biasa seperti itu. Jadi untuk mengaitkan tentang pelajaran bermakna itu ya saya rasa saya menggunakan maksudnya memberikan contoh-contoh yang relevan yang bisa menjadikan pembelajaran itu bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari
Gitu Pak. Ya. Contohnya. Contoh konkret. Contoh misalnya kan materinya itu yang dengan kehidupan nyata anak-anak gitu loh, yang anak-anak usia MTS misalnya. Iya. Apa kira-kira? Misalnya contohnya kan baik itu apa gitu yang kehidupan nyata dengan materi Ibu. Ada enggak? Materi Ibu misalnya tentang apa? Tadi kan matopik tadi ya Pak. Oh iya tentang Ada ini enggak? tentang semua materi membahas tentang materi tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup ya Pak ya. Nah, seperti itu. Saya itu kan saya pernah Ya. kalau itu Nah, itu jadi pendekatan-pendekatan gitu. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Nah, saya menceritakan bahwa ketika bahwa Al-Qur'an itu memang sebagai pedoman hidup, sebagai penolong buat kita. Kalau dalam secara nyatanya ya contohnya ketika orang sudah meninggal itu ya Pak, kan ketika jasad dimasukkan dalam liang lahat kan nanti setelah dikuburkan kan orang yang habis itu kan langsung keluar, ternyata langsung ruh kita kan dimasukkan lagi ke jasad kita. Nah, ketika orang yang punya Al-Qur'an, orang yang cinta Al-Qur'an, yang orang bisa selalu membaca Al-Qur'an, tidak hafal tok, orang tersebut mampu selalu cinta dengan Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an, maka ketika jasad sudah dimasukkan, ruh dimasukkan ke jasad lagi, nanti kan kita akan bangkitkan, kita akan melek loh. Saya di mana? Oh ternyata manusia baru sadar bahwa saya sudah meninggal. Nanti kan pasti orang-orang akan menjerit. Pasti orang tua yang akan dipanggil terlebih dahulu. Lah nanti ada cahaya yang datang menghampirinya, dan cahaya itu akan berkata bahwa saya yang akan menjawab semua pertanyaan malaikat. Kamu tidak usah khawatir karena kamu dulu ketika hidup selalu membaca aku. Kamu ketika hidup selalu merumat aku. Ketika kamu hidup, kamu selalu meluangkan waktunya untuk aku. Jadi dalam membaca. Jadi memang tujuan kayak contohnya tadi materi yang saya ajarkan tentang bahwa Al-Qur'an itu memang menjadi pedoman hidup. Jadi itu memang benar adanya. Jadi seperti itu, Pak. Iya Bu, kemudian yang terakhir Bu, Ibu moderasi beragama paham Bu? Moderasi beragama, ya sedikit paham sih Pak. Nah, coba selama Ibu ngajar yang ada berorientasi kepada nilai-nilai moderasi beragama itu seperti apa? Soalnya gini Pak, kalau di dalam saya mengajar ya Pak, kan pasti ada siswa yang kategorinya maksudnya kayak sini ada NU, ada Muhammadiyah seperti itu ya Pak. Lah kan itu sebenarnya kan sama Islam, semuanya sama, cuma kan mungkin pemahamannya berbeda antara NU dan Muhammadiyah. Nah, ketika ada siswa yang berbasis Muhammadiyah ataupun NU, maka saya ketika mengajarkan tentang bagaimana apa itu sih Muhammadiyah. Jadi saya tidak langsung mendoktrin bahwa orang Muhammadiyah itu ini tidak seperti ini ya. Walaupun saya sebenarnya orang NU seperti itu. Jadi saya tidak langsung meminta dia itu untuk langsung masuk NU, tidak. Jadi saya memberikan pelajarannya sesuai dengan apa yang dia itu Pak, seperti itu. Oke, lumayan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Heti Hidayati. Semoga sukses. Amin. Doakan ya Pak. Ya, oke. Ya, selanjutnya silakan lab dulu Ibu Heti Hidayati. Kemudian silakan yang selanjutnya. Oke. Nomor ya, sama-sama.